Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Irawan Khan. Alhamdulillah buat teman-teman semuanya. Kali ini kita akan update pakan 30% yang digunakan untuk makan ayam. Teman-teman banyak tanya, Mas, itu ayamnya pakai magot 100% atau gimana? Jadi kita sudah pernah riset magot 100%. Akhirnya ayamnya kurus, bulunya tebal. Jadi intinya pakan menggunakan maggot 100% nggak dianjurkan sama sekali. Yang kita gunakan adalah dedak katul. Terus ini adalah pelet pabrikan. Pelet pabrikan ini merek yang termurah. Itu pelet bebek. Terus ini dedak katul. Terus ini pakan reject dari pabrik. Jadi pakan reject ini nggak tahu saya, tapi saya lihat kandungannya lebih banyak bungkil kacang kedelai dan lain-lain. Untuk harga itu saya kemarin beli 1 ton, harganya 2.500 per kilo. Terus untuk dedak katulnya ini harganya 3.500 per kilo. Dedak jagungnya juga sama 3.500 per kilo. Dan untuk pelet bebeknya itu 307.000 tadi, 307.000 per 50 kilo. Berarti dia harga per kilonya nanti teman-teman bisa bagi 300.000 bagi 50, sekitar 5 ribuan ya, lebih. Oke, jadi ini mau kita campur. Perbandingannya adalah dedak katul 1 kilo, pelet bebek 1 kilo, dedak jagung 1 kilo, pakan reject 1 kilo. Jadi inilah 30% yang saya gunakan untuk pakan pabrikan. Jadi selebihnya akan menggunakan maggot BSF. Jadi 30, 60, 10%-nya saya menggunakan azola seperti ini. Jadi saya budidaya azola, ada di sini ada 1, 2, ada 3 dan kolam lainnya. Jadi ini akan kita contohkan bagaimana cara mencampurannya. Jadi buat teman-teman semuanya, ini tata cara penyampurannya. Jadi pakai feeling aja, nggak usah pakai timbangan. Kalau teman-teman mau pakai timbangan juga silakan, nggak ada masalah. Tapi intinya ketika menggunakan timbangan jauh lebih ribet menurut saya. Kalau ini memang pencampurannya dia nggak, bisa aja mungkin dedaknya kelebihan, atau mungkin bisa aja peletnya kebanyakan gitu. Tapi intinya kurang lebih pencampurannya seperti ini, 1:1. Jadi saya ulangi, 1 kg dedak katul, 1 kg pelet, terus 1 kg dedak jagung, itu pakan reject dari pabrik. Terus dicampur. Jadi dicampur, diaduk seperti ini. Terus dimasukkan ke dalam goni. Terus pertanyaannya, Mas, kenapa nggak bikin pelet sendiri? Padahal kan sudah pernah buat pelet sendiri. Ketika buat pelet sendiri, yang terjadi adalah peletnya nggak tahan lama, cuman tahan beberapa hari. Itu kurang lebih nggak tahan sampai seminggu, peletnya sudah berjamur. Karena memang untuk menciptakan satu pelet dalam keadaan seperti pelet pabrikan, seperti ini, seperti pelet seperti ini membutuhkan oven. Jadi ovennya itu memang harganya cukup lumayan. Itu kemarin budgetnya untuk pembuatannya saja belum termasuk ruangannya hampir 50 juta. Jadi menurut saya nantilah belakangan, yang penting kita menggunakan masih ada alternatif lain, kita gunakan alternatif lain. Oke, jadi pakan campurannya seperti itu buat teman-teman semuanya, nggak ada yang berubah. Jadi pakannya ketika menggunakan pakan pabrikan ini akan tetap kering. Jadi ketika tetap kering semuanya aman. Jadi ketika teman-teman misalnya ayamnya bertambah 1.000, 2.000, 3.000, maka nggak jadi masalah. Tapi kalau buat pelet sendiri ketika tambah 1.000, 2.000, 3.000, maka harus ada 1 orang khusus untuk membuat pelet. Jadi waktunya nambah. Jadi kemarin itulah yang membuat salah satu bahan perbandingannya kenapa saya nggak bikin pelet lagi. Karena dengan cara seperti ini menurut saya jauh lebih murah. Oke, jadi pencampurannya seperti itu. Inilah yang diberikan 30% untuk pakan ke ayamnya. Dan buat teman-teman semuanya, 60% pakan yang akan kita gunakan adalah maggot BSF yang berada di bawah kandang.
Jadi setiap kandang itu ada maggot BSF-nya. Maggot BSF-nya ini berfungsi untuk makan kotoran ayam yang ada di atasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghilangkan bau. Sudah jelas apabila kotoran dimakan oleh maggot, insya Allah bau hilang. Yang ketiga, penyakit. Penyakit itu datang buat teman-teman semuanya harus diingat. Nah, yang pertama itu akibat kotoran yang jatuh, terus kotorannya tidak terurai, bau, lalat rumah datang. Ketika lalat rumah datang, sirkulasi udara nggak sehat, maka ayam Anda akan sakit. Makanya saya sarankan setiap budidaya ayam harus budidaya maggot. Kenapa? Karena ini saling menguntungkan. Selain FCR-nya rendah, yang kedua si maggot pasti akan membantu memakan kotoran ayamnya. Insya Allah. Jangan pasti, nanti Allah marah. Oke, ini akan saya contohkan pemberian pakannya. Jadi setelah sholat subuh itu awal-awal kita kasih maggot. Ini sebagai contoh aja, ini udah nggak subuh kan gitu. Jadi kita kasih maggot. Setelah kasih maggot, selang 1 jam 2 jam baru kita kasih pakan pabrikan. Insya Allah pakan pabrikan itu akan bertahan sampai siang. Setelah siang kita kasih hijauan. Jadi cuman seperti itu aja siklusnya. Jadi teman-teman ketika memberi pakan ayam yang ada di atasnya, cukup ngambil maggot yang berada di bawahnya. Jadi seperti ini. Maka ketika budidaya maggotnya nggak benar, ini nggak bisa dilakukan. Makanya budidaya maggotnya mesti kudu benar. Jadi pemberian pakan ke ayamnya tetap supaya sehat. Jadi buat teman-teman semua seperti itu aja, nggak ada ilmu-ilmu lain yang belum saya tunjukkan buat teman-teman semuanya. Jadi intinya teman-teman semuanya, bagaimana manajemen ayam dengan benar, manajemen maggot dengan benar, manajemen pakan dengan benar, itu harus dilakukan semuanya. Dan itu harus dilakukan bertahap-tahap. Karena budidaya maggot ini memang step by step harus dilakukan, dan step by step harus disempurnakan. Jadi karena itulah saya buat pelatihannya. Karena ketika saya ngajari cuman di biopon, ini nggak selesai masalah di sini. Itu akan ada masalah-masalah lain, yaitu di tempat penetasan, di kandang BSF, di kandang ayam. Terus kadang-kadang walaupun pakai maggot, kalau ketika teman-teman nggak terus belajar, maka biasanya ayamnya juga bisa sakit gitu. Makanya untuk itu saya buat satu pelatihan online maupun pelatihan langsung. Jadi ini sangat berguna buat teman-teman semuanya. Jika dibandingkan dengan riset, pengalaman saya, kerugian saya, biaya pelatihan yang saya terapkan itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Karena teman-teman yang pertama nggak akan mengalami kegagalan yang pernah saya buat. Yang kedua, teman-teman jauh lebih cepat sukses dibandingkan saya yang sudah bertahun-tahun baru menemukan titik terang. Yang ketiga, teman-teman itu dibimbing sampai berhasil. Jadi teman-teman gak usah takut. Dan yang keempat, insya Allah uang teman-teman yang dibuat untuk pelatihan itu akan saya kembalikan dengan cara yang lain. Karena saya punya toko namanya dropship online. Jadi ini bisa dimanfaatkan terutama untuk tim saya. Di luar tim, insya Allah nanti bertahap buat para subscriber saya, buat viewer saya, buat teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin hari ini ada yang nonton dari Korea, Amerika, itu saya ucapkan terima kasih. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda, karena komen Anda sangat berpengaruh dalam perkembangan video saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjaga ketaatan kepada Allah dengan cara Rasulullah. Sampai jumpa di video selanjutnya.